Selamat pagi semua dan selamat hari Sabat. Pagi ini saya sangat gembira sebab dapat berbakti bersama-sama dengan semua. Untuk memuji nama Tuhan, kita akan bernyanyi sebentar nanti, tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama. Bapa di Kerajaan Syurga, terima kasih kerana pimpinan Bapa sepanjang minggu ini, sehinggalah pada hari Sabat ini, sekali lagi kami dapat berbakti bersama-sama dengan-Mu. Biarlah Engkau juga berserta dengan kami apabila kami memuji nama-Mu. Semua ini kami minta dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk lagu pertama, kita akan nyanyi, Inilah Jam Ku Berdoa. Sebab waktu inilah adalah waktu yang paling indah bagi kita semua. Mari kita nyanyi lagu ini dalam LPMI 32. Inilah jamku berdoa, sungguh sedap rasanya
lagu seterusnya, kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus Selalu Sejahtera. Apakah kita pernah rasa takut apabila kita pergi ke mana-mana? Dalam lagu ini mengatakan, janganlah kita takut, sebab Tuhan sentiasa berserta dengan kita. LPMI 181. Selalu sejahtera, mana saja aku dipimpinkannya. Dengan tiada Tuhan girangku hilang, jalan serta Yesus selamanya senang. Dimanapun saja tidak ku gentar, jalan serta Yesus aku bergemar. Serta Yesus aku tidak sendiri, sangkal Yesus iringkan. Aku tidak takut meski jalan gelap, serta Yesus aku tak rasa senyap. Dimanapun saja tidak ku gentar, jalan serta Yesus aku bergemar. Serta Yesus aku tidur dengan senang, meski bayang maut keliling aku masuk negeri terang. Sana serta Yesus, oh betapa senang. Dimanapun saja tidak ku gentar, jalan serta Yesus aku bergemar. Lebih kenal akan Yesus. Ini adalah lagu seterusnya, LPMI 70. Mari kita nyanyi bersama. Lebih kenal akan Yesus, tentang rahmat yang menebus. Cintanya selamatkan aku, rela mati di cinta
Selamat Hari Sabat. Laporan mission kita pada 22 Mei bertajuk Sudahkah Anda bersedia untuk mati? Roger Pesch, 25 tahun. Pastor Roger melawat setiap pesakit setiap hari di rumah sakit Adventist yang mempunyai 40 katil pesakit di Villahermosa, Meksiko. Pada suatu hari, Pastor Roger berhenti di tepi katil pesakit yang baru dimasukkan. Seorang lelaki berusia 80 tahun bernama Jose. Jose telah dimasukkan ke hospital karena menghidapi diabetes dan darah tinggi. Dia sangat lemah. Pastor Roger tahu sesuatu tentang Jose. Lelaki tua itu tinggal selama 20 tahun terakhir dengan anaknya seorang Adventist yang kini sedang berdiri di sebelah katil hospital itu. Cucu perempuannya bekerja sebagai seorang juru rawat di hospital itu. Dia telah mengikuti pelajaran Alkitab dan menghadiri pertemuan penginjilan. Dia mengetahui mengenai kepercayaan Adventist tetapi tidak pernah membuat keputusan untuk menyerahkan hatinya kepada Yesus. Pastor Roger bercakap dengan lembut tapi secara berterus terang. Adakah Anda bersedia untuk mati? Dia bertanya. Adakah Anda merasa sudah diampuni? Adakah Anda bersedia untuk masuk surga? Saya tahu bahwa saya akan mati, tetapi saya belum bersedia, kata Jose. Saya tidak terpikir bahwa dosa saya sudah diampuni. Kemudian dia mengucapkan terima kasih kepada anak lelaki dan cucu perempuan itu karena membawanya ke hospital Adventist. Dia bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan jasmani dan rohani. Sungguh baik karena Anda berterima kasih kepada keluarga Anda karena menjaga Anda dengan lebih baik, kata Pastor Roger. Jika Anda berterima kasih kepada keluarga Anda dan yakin bahwa Tuhan menjaga Anda, mengapa Anda tidak membantu? Anda tidak membuat keputusan untuk memberikan hati Anda kepada Yesus. Jose mengatakan bahwa dia telah menjadi anggota agama Kristen denominasi lain sepanjang hidupnya. Saya telah pergi ke perkumpulan penginjilan Adventist dengan cucu saya. Saya tidak terpikir bahwa saya perlu melakukan apa-apa lagi, katanya. Pastor Roger memandang ke mata Jose. Sekiranya Anda tidak bersedia untuk mati dan Anda merasa bahwa dosa-dosa Anda belum diampuni, Anda perlu melakukan sesuatu yang lebih daripada menghadiri pertemuan penginjilan, katanya. Apa yang kurang pada Anda adalah Anda tidak menyerahkan hidup Anda kepada Yesus. Jose mula berpikir. Setelah beberapa lama, dia berkata, mungkin itu adalah yang sangat saya perlukan. Saya tahu tentang Tuhan, kata anak Jose. Dia telah mengikuti banyak pelajaran Alkitab dan menghadiri banyak pertemuan penginjilan. Yang perlu dia buat hanyalah membuat keputusan. Ini adalah masa yang tepat untuk membuat keputusan, kata Pastor Roger. Anda mungkin tidak mempunyai peluang lain sekiranya Anda membuat keputusan. Saya secara pribadi untuk membaptiskan Anda. Pada petang itu, Jose membuat keputusan untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus melalui pembaptisan. Pastor Roger berdoa agar Tuhan memberikannya kekuatan fisikal untuk dibaptiskan. Keesokan harinya, Pastor Roger melawat Jose di biliknya. Dia berasa lebih baik, tetapi masih mau dibaptiskan. Pastor Roger mengisi borang pembaptisan dan bertanya sama ada Jose akan memberikan kata pengakuan dan janji. Ya, pasti ya, kata Jose. Dia dibaptiskan kira-kira seminggu setelah dikeluarkan dari hospital. Jose sangat gembira pada hari pembaptisannya. Sambil berjabat tangan dengan pastor itu, dia berkata, saya telah menepati janji saya. Selepas itu Jose dengan setia menghadiri gereja setiap Sabat. Dia meninggal 3 tahun kemudian pada tahun 2019 pada usia 83 tahun. Jose adalah salah seorang daripada para pesakit di hospital yang dilihat oleh Pastor Roger telah diubahkan oleh kekuatan kasih
Yesus. Dia biasanya tidak berterus terang kepada pesakit-pesakit lain seperti Jose, tetapi dia tahu bahwa Jose mempunyai pengetahuan yang baik tentang Tuhan dan merasa terdorong untuk lebih bersamanya. Dia mengikuti kaidah Kristus untuk menjangkau orang-orang yang dijelaskan oleh Ellen G. White dalam The Ministry of Healing. Dia berkata, hanya kaidah Kristus sahaja akan memberikan kejayaan sejati dalam penjangkauan orang. Juru selamat itu bergaul dengan manusia sebagai orang yang menginginkan kebaikan mereka. Dia menunjukkan simpatinya kepada mereka, melayani keperluan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Kemudian dia meminta mereka, ikutlah aku. Pastor Roger berkata, para chaplain hospital bukanlah satu-satunya orang yang dikelilingi oleh orang sakit. Dunia dipenuhi dengan orang yang sakit dengan berdosa. Perkara terbaik yang harus dilakukan pada mulanya adalah menunjukkan rasa simpati dengan mendengar katanya. Setelah seorang pesakit meluahkan beban yang ditanggungnya, pesakit itu merasa lebih senang mendengar dan menerima nasihat, katanya. Kemudian barulah Anda boleh bercakap tentang Yesus. Sebagian daripada persembahan Sabat ke-13 pada tahun 2018 telah membina sayap baru di South Hospital di Villahermosa, Meksiko. Terima kasih atas persembahan Anda yang membolehkan lebih ramai pesakit mendengar tentang Yesus, tentang kasih Yesus daripada Pastor Roger dan pasukan sukarelawannya yang berdiri daripada 7 orang. Greetings to each of you throughout the Southern Asia-Pacific Division. Today, we're living in amazing, uncertain times. People are searching for answers, and like never before, they are open to hearing the truth-filled three angels' messages and the wonderful news that Jesus is coming soon. We have an incredible opportunity to reach them now, and I want to thank you for your faithfulness, even during these challenging times, in helping to support the ministry of God's church by returning a faithful tithe. While these sacred funds are vital, God reminds us in Malachi 3 verse 8 that offerings are just as important as the tithe. Think of it like a body, with tithe being the bones and offerings like the skin. Both are needed for the body to function well. Offerings propel our God-given mission, reaching people in your local community, in your country, and across the world. Tithe and offerings, it's God's package plan for accomplishing His mission today. Brothers and sisters, during these highly unusual times, we have been faced with numerous challenges, including in many places, not being able to meet in church each Sabbath. Not only do we miss the warm fellowship and opportunity of worshiping together, but we also miss out on an easy and predictable way of giving offerings. Offerings are an important way of showing our love to God and our support for the advancement of His mission. During these challenging times, we have seen a significant drop in the mission offerings, particularly in the Sabbath school offering and the 13th Sabbath offering that enable God's mission worldwide. Whether you are on the one offering or the specific offering plan, I invite you to prayerfully commit to partnering with the Lord, not only by returning a faithful tithe, but by giving offerings faithfully, regularly, systematically, generously from your heart, and to reconnect yourself to the needs of the world. Thank you
for your faithfulness. Remember that Scripture promises the person who sows generously will also reap generously. Christian greetings of hope and love to our brothers and sisters around the Southern Asia Pacific Division. What amazing times we are living in, and what an incredible opportunity we have to reach our communities, countries, and this world for Christ. As people search for something solid to depend upon during these troubling and unpredictable times, what a privilege we have in carrying forward the mission God has given us in reaching the world for Him. And as we have just heard, one vitally important way of helping that mission move forward is by partnering with God, not only through returning a faithful tithe, but also by giving regular, systematic offerings that fuel mission outreach. In our division, we follow the combined offering plan, and I encourage you to give by using different platforms and mediums initiated by your local churches, by your missions and conferences and union. Some congregations in our divisions are sending their tithes and offerings electronically via various banking applications. Some churches have assigned personnel from their treasury group to collect tithes and offerings upon request of the members. Others take the initiatives to go to their banks to make their transaction for their tithes and offerings. People are continuously looking for ways that these gifts be returned to God in love and desire to take part in our church worldwide ministry. May God continue to bless each of you as you give your offerings and your tithe to Him from a grateful and a generous heart. May the Lord bless you. Penebus menunggu, buka hatimu. Mengapa engkau tahan? Biarkan penebus masuk dengan senang. Apa jawabmu sekarang? Berapa lama dia sabar tunggu? Dia menunggu sekarang. Apa engkau rela membuka pintu? Dia mau masuk sekarang. Apa engkau rela membuka pintu? Dia mau masuk sekarang. Jikalau sekarang
Shalom, selamat hari Sabat kepada saudara dan saudari, umat-umat Tuhan dimanapun kalian berada ketika ini. Adakah Anda merasa berbahagia pada pagi Sabat ini? Puji Tuhan, oleh karena kita adalah umat-umat Tuhan yang berbahagia selalu. Dapatkah Anda bayangkan seorang kaya mempunyai kedudukan tapi dia seorang yang pendek, berjalan di antara kerumunan orang banyak, semata-mata ingin melihat seseorang yang lebih terkenal sedang datang. Namun sebelum saya lanjutkan khotbah ini, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sebelum hamba-Mu meneruskan penyampaian khotbah pada pagi hari ini, hamba-Mu memohon pimpinan dan urapan Roh Kudus, baik kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun kepada anggota-anggota jemaat umat-umat Tuhan, para pendengar di mana saja mereka berada, agar bila mana kami akan mendengar dan menerima firman-Mu, firman-Mu itu akan menjadi berkat yang besar dalam hidup kami, mengubah dan membawa hidup kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, mendengar, menjawab doa ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tajuk khotbah yang saya akan sampaikan hari ini ialah Aku harus menumpang di rumah-Mu. Teks Alkitab terdapat di buku Lukas pasal 19 ayat 1 hingga 10. Yesus dan murid-murid berada di Kapernaum, di mana banyak orang yang melewati kota Yeriko di dalam perjalanan mereka menuju ke Yerusalem. Zekius yang tinggal di Yeriko ingin melihat Yesus ketika ia lewat. Tetapi karena Zekius adalah bertubuh pendek, ia tidak dapat melihat Yesus meskipun hanya sekilas. Zekius adalah seorang kepala pemungut cukai di daerahnya. Zekius adalah seorang yang kaya. Zekius mencintai uang. Dia jadi kaya hasil dari memungut cukai. Kedatangan Yesus di kota Yeriko ketika itu diheboh-hebohkan oleh Matius. Matius adalah murid Yesus. Mengapa Matius sanggup meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai? Umumnya orang Yahudi membenci para pemungut cukai karena mereka bekerja bagi pemerintahan Roma yang menjajah negeri mereka. Dan mereka sering memungut lebih dari yang seharusnya untuk memperkaya diri mereka. Banyak yang percaya bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa seorang pemungut cukai. Tiba-tiba Zekius memiliki ide bagaimana agar dia dapat melihat Yesus. Dia berlari mendahului kerumunan orang banyak dan ia memanjat sebuah pohon ara. Ketika Yesus berjalan persis di bawah pohon yang dipanjat Zekius, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya dan menengadah ke atas kepada pemungut cukai tersebut. Zekius pastilah ingin tahu apa yang Yesus akan katakan kepada seorang pemungut cukai dan bagaimana orang banyak akan memperlakukannya. Yesus memanggilnya dan berkata, "Zekius, turunlah segera. Aku harus menumpang di rumahmu." Zekius yang sangat terkejut itu seketika itu juga mulai turun dari pohon ara tersebut. Ketika ia telah turun, ia menyapa Yesus
dan Yesus juga menyapanya. Lalu Zekius yang bahagia itu menerima permintaan Yesus untuk pergi dan tinggal di rumahnya. Orang banyak melihat hal itu pun bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Zekius sadar bahwa ia telah berbuat tamak dan menipu banyak orang. Ia berkata kepada Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yesus menjelaskan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah seorang pemungut cukai ini. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, ada beberapa pelajaran-pelajaran rohani yang kita boleh ambil dan jadikan sebagai pelajaran rohani di dalam kehidupan kita pada hari ini. Pelajaran rohani yang pertama, Tuhan aktif dalam rencana keselamatan manusia. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yesus sudah berulang kali melintasi kota Yeriko. Ini bukanlah peristiwa yang pertama baginya melewati kota itu. Yesus melewati kota ini karena jalan menuju arah utara antara Yerusalem dan Kapernaum harus melalui kota Yeriko ini. Di Yeriko ada sebuah jalan utama, yakni jalan menuju Mesir di sebelah selatan dan menuju ke Damaskus di bahagian utara. Kemudian ada jalan utama lainnya menuju arah timur dan barat. Dan kota Yeriko berada di antara dua jalan ini. Oleh karena lokasinya yang cukup strategik ini, maka tidak heran jika kota Yeriko menjadi salah satu tempat persinggahan para pelancong. Dari Yeriko, daerah Yeriko adalah merupakan daerah yang memiliki udara yang cukup panas. Kota Yeriko sendiri berada pada ketinggian 800 meter di bawah permukaan laut. Yeriko berarti bau wangi atau keharuman atau aroma wewangian. Mungkin hal ini disebabkan oleh banyaknya pohon palem di sana. Saudara, Tuhan aktif dalam rencana keselamatan manusia. Dia mendatangi Adam dan Hawa, memberi rencana keselamatan. Ketika umat-umat Tuhan berada di padang gurun menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan menyediakan ular tembaga agar setiap orang yang melihatnya akan sembuh. Dalam situasi yang lain, Tuhan menyediakan ikan besar untuk menyadarkan Yunus yang ingkar panggilan Tuhan. Begitu juga Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Kemudian kelahiran bayi Yesus di dunia di tempat yang hina. Lalu kita juga dapat melihat bagaimana Yesus datang kepada wanita berdosa di sumur Yakub. Lalu kita masuk dan melihat apakah pelajaran yang kedua. Pelajaran rohani yang kita boleh dapat melalui cerita ini. Zekius menyambut rencana Tuhan. Namun untuk bertemu dengannya, ia memiliki beberapa kendala. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Zekius berusaha untuk melihat siapa Yesus itu. Orang yang diminati ramai sampai begitu banyak orang berpusu-pusu untuk mendekati Yesus. Malah para pekerjanya meninggalkan pekerjaan sebagai pemungut cukai dan menjadi murid Yesus. Zekius berusaha, tetapi
dia masih mempunyai beberapa kendala untuk melihat dan bertemu dengan Yesus. Mari kita lihat beberapa kendala yang menyebabkan Zacchaeus sukar untuk melihat dan bertemu dengan Yesus. Kendala yang pertama, Zacchaeus adalah seorang pemungut cukai. Menurut di dalam buku Lukas, Zacchaeus adalah seorang pemungut cukai. Bagaimana mereka memungut cukai pada zaman dahulu? Zacchaeus mengakui dia memeras ugut untuk meminta cukai. Kita boleh lihat ini di dalam Lukas pasal 19 ayat 8. Tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas ugut dari sesetengah orang, akan kuberikan 4 kali lipat." Maksudnya begini, mungkin cuma 5 ringgit saja yang perlu dibayar. Tetapi Zacchaeus datang dan mengatakan, "Hei saudara, kamu harus membayar kepada saya 20 ringgit. Pada zaman Yesus, pemungut cukai bukanlah merupakan orang yang populer dan disenangi. Karena orang-orang ini dianggap sebagai orang-orang yang bekerja sama dengan musuh. Mereka ini dianggap sebagai pengkhianat negara. Oleh karena itu, biasanya seorang pemungut cukai sangat dibenci oleh masyarakat banyak. Di dalam Talmud disebutkan, jika saudara melihat seorang pemungut cukai jatuh ke dalam sebuah ladang, jatuh ke dalam sebuah lubang, maka jangan saudara menolongnya keluar dari lubang itu. Instruksi terdapat di dalam Talmud sangat jelas sekali. Dengan kata lain, biarkan saja pemungut cukai mati di dalam lubang itu. Atau kalau kamu menolong dia, maka kamu akan menjadi pengkhianat negara. Itulah instruksi dari Talmud orang Yahudi sehubungan dengan seorang pemungut cukai. Lalu kita melihat kendala yang kedua. Zacchaeus adalah kepala pemungut cukai. Dia bukan seorang pemungut cukai biasa, tetapi dia adalah kepala pemungut cukai di kota yang penting itu. Lukas 19 ayat 2 mengatakan, jika sekarang mungkin tarafnya sama dengan Menteri Keuangan, maukah Zacchaeus saat itu meninggalkan kebanggaannya dan kedudukan serta kuasanya? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sampai sekarang ini kota Yeriko itu sangat terkenal. Zacchaeus, seorang kepala pemungut cukai di sebuah kota yang sangat terkenal. Kita coba melihat kendala yang keempat. Sebab badannya pendek. Alkitab mengatakan di dalam Lukas pasal 19 ayat 3. Sebab badan Zacchaeus pendek. Ia sedar dengan badannya yang pendek. Ia tidak dapat melihat Yesus. Lalu apakah tindakan Zacchaeus? Lukas 19 ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman pasal 61 mengatakan, jalan-jalan penuh sesak dan Zacchaeus yang kecil perawakannya tidak dapat melihat apa-apa di tengah orang banyak itu. Tidak seorang pun memberi jalan baginya. Sebab itu dengan berlari sedikit mendahului orang banyak, di mana sebuah pohon ara yang bercabang lebar menaungi jalan. Pemungut cukai yang kaya itu memanjat supaya dapat duduk di dahannya
dari tempat mana ia dapat memperhatikan arak-arakan itu bila melewatinya. Sekarang saya mau membawa kita untuk melihat kembali pelajaran, kita masuk kepada pelajaran rohani yang ketiga. Zacchaeus sangat rindu untuk bertemu Yesus. Tiba-tiba Zacchaeus memiliki ide bagaimana agar dia dapat melihat Yesus. Ia berlari mendahului kerumunan orang banyak dan ia memanjat sebuah pohon ara. Saudara, hal itu memerlukan motivasi yang kuat. Pernahkah Anda melihat seorang menteri keuangan berlari seperti Zacchaeus, ketua pemungut cukai, dengan pakaian yang cantik dan mewah? Dia memanjat pokok untuk melihat seorang pastor dengan kot, tali leher, kasut yang berkilat dan berada di atas pokok. Namun sekarang dia berlari bahkan memanjat sebuah pohon. Di sana, di pohon itulah dia sekarang sedang bertengger. Sekarang dia sudah dapat melihat Yesus, sebab dia tahu pasti bahwa Yesus akan melintasi jalan itu. Tetapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh Zacchaeus, bahwa inilah untuk terakhir kalinya Yesus melewati kota Yeriko itu. Karena kisah Zacchaeus ini terjadi pada satu malam sebelum penyaliban Yesus. 1 pekan setelah peristiwa itu, Yesus mati di kayu salib. Inilah kali terakhir Yesus melewati kota Yeriko. Yesus terus berjalan dan apa yang terjadi? Yesus berhenti di bawah pokok ara itu. Zacchaeus sangat takut orang ramai akan melihatnya jika Yesus terus berdiri di bawah pokok itu. Bayangkan, menteri keuangan berada di atas pokok. Tetapi apakah yang terjadi? Pelajaran rohani yang keempat. Yesus tidak pernah menolak orang berdosa yang merindukan pertobatan. Setiap orang mulai tertawa terbahak-bahak. Zacchaeus sedang berusaha untuk memanjat pokok untuk mengatasi masalah dirinya. Sekarang dia menjadi bahan tertawaan di seluruh Yeriko. Wajah Zacchaeus menjadi merah padam dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Yesus berjalan persis di bawah pohon yang dipanjat Zacchaeus, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya dan menengadah ke atas kepada pemungut cukai tersebut. Zacchaeus pastilah ingin tahu apa yang Yesus akan katakan kepada seorang pemungut cukai dan bagaimana orang banyak akan memperlakukannya. Tetapi tiba-tiba Yesus merubah situasi yang tidak menyenangkan itu menjadi situasi yang menyenangkan bagi Zacchaeus. Yesus berkata, "Zacchaeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zacchaeus yang sangat terkejut itu seketika itu juga mulai turun dari pohon ara tersebut. Ketika ia telah turun, ia menyapa Yesus dan Yesus juga menyapanya. Lalu Zacchaeus yang bahagia itu menerima Yesus untuk pergi dan tinggal di rumahnya. Orang banyak melihat itu pun bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sekali lagi, mari kita perhatikan apa kata di dalam buku Roh Nubuat, Kerinduan Segala Zaman, pasal 61. Di tengah keributan imam-imam dan rabi-rabi serta selamat datang dari orang banyak, kerinduan yang tidak terucapkan dari kepala pemungut cukai itu berbicara kepada hati Yesus. Tiba-tiba tepat di bawah pohon ara itu,
suatu rombongan berhenti. Dan orang-orang yang di muka dan di belakang pun terhenti. Dan seorang memandang ke atas dengan pandangan yang tampaknya membaca jiwa. Dalam keadaan hampir meragukan perasaannya, orang di atas pohon itu mendengar perkataan Zaccheus, "Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, di dalam buku Yeremia pasal 1 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Di dalam Mika pasal 7 ayat 19, "Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Zaccheus sadar bahwa ia telah berbuat tamak dan menipu banyak orang. Ia berkata kepada Yesus, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Yesus menjelaskan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah seorang pemungut cukai. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pelajaran rohani yang kelima, Yesus mengenal setiap kita secara dekat dan pribadi. Lukas 19 ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zaccheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yesus mengenal Zaccheus. Bagaimana Yesus kenal Zaccheus? Mereka sebelumnya tidak pernah saling kenal. Mereka tidak pernah bertemu. Saudara, Yesus bukan hanya mengetahui dan mengenal nama kita, tetapi Dia juga mengetahui banyak hal mengenai kita yang kita sendiri malah tidak ketahui. Berapa jumlah di rambut kepala kita, kita tidak mengetahuinya, tetapi Yesus tahu. Yesus mengetahui siapa kita lebih dari apa yang dapat kita bayangkan. Mazmur 139 ayat 1 hingga 3 memberitahu kita bagaimana akrabnya Bapa kepada kita. Yesus mengetahui semua tentang kita ketika kita duduk, berdiri, berpikir, dan apa sekalipun. Zaccheus, kata Yesus, "Aku tahu kamu, aku kenal kamu, aku tahu hatimu. Turunlah segera Zaccheus, kamu tidak layak di atas sana." Pelajaran rohani yang keenam, sangat mudah untuk mengingat dan menghakimi orang atas dosa masa lalunya. Namun yang Tuhan lihat adalah pertobatannya. Lukas 19 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Matius 7 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Matius 7 ayat 3, 4 dan 5. "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Pelajaran rohani yang ketujuh, sukacita setelah pertobatan dan pengampunan dibuktikan melalui perbuatan. Apakah
yang Zekius perbuat selepas Yesus menyuruh turun dari pokok. Lukas 19 ayat 6. Lalu Zekius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Zekius segera turun dan menerima Yesus ke rumahnya dengan sukacita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Tetapi Zekius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekahnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kerinduan segala zaman pasal 61 sekali lagi mengatakan, pertobatan tidaklah sejati kalau tidak diikuti dengan pembaharuan kebenaran. Kristus bukanlah sekadar jubah yang menutupi dosa yang tidak diakui dan tidak ditinggalkan. Itulah prinsip kehidupan yang mengubah tabiat dan mengendalikan budi pekerti. Kesucian ialah hidup seluruhnya bagi Allah. Itulah penyerahan hati dan kehidupan seluruhnya untuk didiami oleh prinsip-prinsip surga. Untuk mengakhiri khotbah kita pada pagi ini, saya ingin mengungsikan satu cerita. Di Florida, US, pada suatu ketika, itu cuaca begitu panas. Ada seorang budak lelaki namanya Jed. Di belakang rumahnya ada satu kolam semula jadi yang besar. Oleh karena cuaca begitu panas, dengan pantas Jed terjun ke dalam kolam itu. Jed berenang dan terus berenang. Bermacam-macam gaya berenang. Seronok dan Jed terus berenang ke tengah kolam. Dari tingkat atas rumah Jed, ibu Jed sedang melihat yang Jed berenang ke arah seekor buaya. Jed tentu sekali tidak menyadarinya karena asyik berenang. Ibu Jed turun dan berteriak, Jed, ada buaya di depan. Jed melihat dan cepat-cepat berenang, berpatah balik. Berenang cepat dan cepat. Siapa yang lebih laju? Jed kah atau buaya yang lebih laju? Jed tiba di tepi kolam. Ibunya terus menghulurkan tangannya untuk menarik Jed. Tetapi kaki Jed sempat digigit oleh buaya. Maka terjadilah tarik-menarik di antara ibu Jed dan buaya itu. Ibu Jed terus menarik tangan Jed karena dia sayang kepada Jed, walaupun buaya itu lebih hebat. Ayah Jed yang melihat itu lalu mengambil selaras senapang. Dia menembak buaya itu. Jed selamat dan terus dihantar ke hospital. Di hospital ada wartawan menemu ramah Jed. Jed menunjukkan kakinya yang teruk digigit buaya. Tetapi kemudian Jed berkata, ada lagi yang lebih teruk. Tangan saya yang cedera ketika ibu saya terus menarik saya dengan kukunya yang panjang dan tajam karena dia begitu menyayangi saya. Saudara dan saudari yang dikasihi, kadang-kadang kita sama seperti Jed. Kita begitu seronok dan lekah dengan dunia kita yang mengasyikkan. Ada bahaya dalam kehidupan, namun mungkin kita tidak sadar. Tetapi Yesus melihat dari surga bahwa kita sedang dalam bahaya. Bahkan mungkin lebih bahaya daripada COVID-19 ketika ini. Zekius jauh dari Yesus. Dia banyak melakukan dosa. Dan ketika Yesus datang kepadanya, dengan sukacita dia menerima Yesus ke rumahnya.
Ada kala untuk menerima Yesus kita terpaksa melalui kesakitan, seperti tangan Jed yang ditarik oleh ibunya yang cedera karena mungkin kita terpaksa meninggalkan perkara-perkara seperti kemewahan, kedudukan, kuasa, dan popularity. Yesus katakan kepada Zacchaeus, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan pada hari ini, bolehkah Yesus menumpang di rumah setiap kita? Adakah kita dengan sukacita menerima Yesus? Jika hal ini menjadi kerinduan hati kita saat ini, mau mengundang Yesus masuk ke dalam hati dan rumah tangga kita masing-masing. Saya ingin mengajak saudara dan saudari saat ini, dimanapun saudara berada, untuk berdoa bersama dengan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh sebab Yesus yang telah membuat inisiatif untuk datang mencari dan menyelamatkan kami sebagai orang-orang berdosa. Dan ketika kami membuka hati kami, lalu kami mengundang Yesus untuk masuk dan tinggal di dalam kehidupan kami. Seperti pengalaman yang telah dialami oleh Zacchaeus, pengalaman yang sama pasti kami rasai, di mana kehadiran Yesus di dalam hidup kami membawa sukacita yang besar, membawa berkat, mengubah hidup kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami sudah dengar dan pelajari bersama pada Sabat ini benar-benar menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Puji Tuhan, terima kasih karena Tuhan yang sudah mendengar serta menjawab doa ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.